Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini kan kalau kita lihat bersama-sama dari segi Fahrenheit Index dia turun ya dari 71 ke area 68. Sedangkan kalau indeksnya altcoin bro, ini udah mulai naik lagi dari 37 sampai ini di area 49. Nah, di sini kita bisa melihat secara keseluruhan kan altcoin memang ada rebound, ada recover tipis-tipis walaupun Bitcoin itu mengalami sedikit retrace atau konsolidasi antara 17 sampai 118 lah ya. Tapi karena indeksnya altcoin naik, secara overall altcoin ini rebound gitu brother. Nah, sedangkan kalau kita lihat bersama-sama dari indeksnya, bukan indeks ya, Bitcoin dominationnya di sini sedang tinggi juga sih sebenarnya masih cukup tinggi di area 60,2. Dan semoga saja ya teman-teman ya dominasi Bitcoin ini segera hancur, segera anjlok, segera junam sampai Palung Mariana. Kalau Bitcoin dominansi ini junam sampai Palung Mariana, maka kita akan melihat kinerja daripada sektor altcoin itu akan semakin bagus karena perputaran uangnya akan lari ke dalam altcoin, bukan hanya mendominasi terhadap Bitcoin saja. Nah, untuk kali ini, brother, kita ada sedikit informasi yang cukup mencengangkan dan cukup menegangkan ya. Kita dengan nilai atau kita memiliki 10 XRP aja bro. Kalau price-nya ini benar-benar kejadi ya kalian akan menjadi orang kaya baru gitu kan. Nah, ada apa sebenarnya? Kita langsung gas. Nah, jadi di sini bisakah SRP itu mencapai di area $1.000? Nah, ngeri ya kalau memang SRP bisa ke $1.000 gitu kan, walaupun ini terlalu hayalan tingkat dewa gitu kan, brother ya. Tapi setidaknya kalau ya kita mengandai-andai aja, walaupun andai-andai ini kemungkinan kecilnya kecil banget lah untuk bisa ke $1.000 gitu kan untuk waktu dekatnya. Tapi kalaupun bisa ada gebrakan, ada kejutan yang tiba-tiba wah gitu kan, kita punyai 10 SRP aja udah jadi 10.000 US dollar bro. 1.000 US dollar itu sekitar 14 sampai 15 juta rupiah ya. Kalau 10.000 berapa itu? Orang kaya baru ya, kaya mendadak gitu kan. Jadi di sini kalau kita lihat ya, pertanyaan seputar XRP di $1.000 telah memicu perdebatan sengit di antara para investor kripto. Dan saat ini analis para ahli mengungkapkan beberapa perspektif yang saling bertentangan di berbagai sektor keuangan utama. Meskipun model prediksi harga XRP menunjukkan kemustahilan mematis ya, matematis gitu kan. Beberapa analis justru berpendapat bahwa pencapaian SRP mencapai 1.000 US dollar lebih tergantung pada adopsi institusi daripada batas kapitalisasi pasar XRP tradisional melalui beberapa mekanisme pasar utama. Yes ya. Jadi ada masuk akalnya juga. Cuman secara market cap ini kayaknya berat banget karena market capnya akan menyusul atau melampaui daripada market cap Bitcoin. Gitu. Kecuali itu ya, XRP menerapkan burning yang cukup gede, mungkin di burning 80% dari total supply gitu kan. Wah, ini kalau $1.000 bukan mimpi nanti kayaknya. Nah, memahami nilai SRP di masa mendatang memerlukan pemeriksaan hambatan matematis beserta permintaan institusi yang muncul yang memproporsi spekulasi saat ini. Berbagai area investasi signifikan. Apakah para ahli tentang harga SRP yang mencapai 1.000 US dollar dan dolar ya dan nilai masa depannya. Nah, realitas matematika di balik persyaratan kapitalisasi pasar. Valuasi XRP $1.000 menghadapi tantangan matematika substansial yang telah dianalisis ya secara eksternal atau ekstensif oleh para ahli keuangan di bidang segmen pasar. Penting saat artikel ditulis ataupun belum ya. Jadi riset token text itu telah merancang analis kompresif yang mempelajari hal berikut. SRP itu membutuhkan nilai pasar di atas 50 triliun US dollar jika ingin mencapai di area 1.000 US dollar. Makanya di awal tadi brother ya saya menekankan kecil kemungkinan SRP akan ke 1.000 US dollar karena
Market cap dari XRP ini akan melampaui Bitcoin, bahkan melampaui market cap di seluruh sektor cryptocurrency. Nah, perhitungan ini mengasumsikan pasokan XRP yang beredar saat ini senilai 58 miliar token yang akan menciptakan kapitalisasi pasar yang bahkan akan melampaui PDB global melalui berbagai indikator ekonomi utama. Kapitalisasi pasar XRP pada level ini akan mengerdilkan seluruh perusahaan publik yang digabungkan, sehingga model prediksi harga XRP tradisional mempertanyakan kelayakannya di berbagai kerangka valuasi penting tertentu. Nah, terus di sini ada suara industri menentang metode penilaian tradisional. Namun tokoh-tokoh terkemuka di komunitas SRP melaporkan atau melopori pendekatan interaktif yang menolak batasan-batasan ini dalam beberapa perspektif analis ya. Untuk Will Card yang berbicara di konferensi SRP Las Vegas mengatakan hal berikut. Metode valuasi tradisional yang digunakan perusahaan tidak relevan dalam industri blockchain. Semuanya bermurah ya pada likuiditas. Perspektif Carr menunjukkan bahwa ketika arus pesanan mencapai triliunan dolar, perhitungan nilai masa depan XRP berubah secara fundamental melalui berbagai dinamika pasar yang signifikan. Hal ini mempertanyakan apakah batasan kapitalisasi pasar XRP berlaku untuk token utilitas yang dirancang untuk transaksi volume tinggi di berbagai koordinator pembayaran strategis. Prediksi analis menunjukkan garis waktu institusi. Analis kripto Bearish telah menggambarkan kerangka kerja paling detail tentang bagaimana XRP dapat akan mencapai di 1000 US dollar di berbagai fase adopsi. Institusi utama Bearish menyatakan ketika aset terintegrasi secara mendalam ke dalam operasional harian bank lembaga keuangan, kita akan melihat XRP ke area 1000 US dollar. Nah, kalau statement ini saya agak kurang setuju sih sebenarnya. Kenapa? Karena saya lebih mengacu pada perhitungan matematik ya gitu. Jadi secara logika dalam sektor cryptocurrency itu menghitung dari market cap. Jadi circulating supply dibagi dengan market cap ketemulah ya, atau market cap dibagi dengan circulating supply ketemulah harga saat ini gitu kan. Jadi ya bener aja kalau kita mengacu pada supply and demand-nya, di mana market cap SRP itu akan membutuhkan berapa besar. Walaupun dia udah teradopsi secara institusi ya, digunakan sebagai sarana alat pembayaran gitu kan, tapi tetap aja market cap itu bermain peran penting dalam harga. Karena market cap itu terhitung dari seberapa banyak circulating supply dibagi dengan market cap ya, nanti ketemu harganya, atau market cap dibagi dengan circulating supply ketemulah harga daripada si XRP ini. Nah, jadi untuk meminimalisir ya kan, untuk meminimalisir kebengkakan dari market cap agar harga XRP bisa sampai ke 1000 US dollar, itu ya perlunya ada mekanisme burning yang lebih kenceng ya. Untuk burning daripada XRP ada baru sekitar 18 juta XRP kalau nggak salah yang udah di burning, yaitu melalui transaksi di XRP Ledger. Dan yang satu lagi bro, kalaupun tidak mau dengan adanya mekanisme burning, ya kita mau nggak mau harus melihat Bitcoin itu dengan price harga di atas 200 ataupun 500 ribu US dollar. Mungkin harga XRP walaupun belum sampai ke area 1000 US dollar, tapi udah jauh lebih bagus lagi dibandingkan harga saat ini. Makanya di sini ya teman-teman ya, kalau untuk jangka panjang XRP ini masih sangat bagus. Kalau menurut saya, ya entah nanti di 5 ataupun 10 tahun ke depan kalian siapkan aja atau miliki aja 10 SRP, siapa tahu kan bro ya, 5 sampai 10 tahun ke depan sebagai tabungan kalian, saat kalian buka lagi harganya udah mantap gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.